Halo teman-teman Jajilogi, Assalamualaikum, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Yes, di samping saya ini ada sebuah mobil 4x4 yang jujur saya udah sangat nungguin banget untuk datang ke Indonesia. Sekarang sudah hadir, yaitu sebuah Bike BJ40 Plus. Bike ini adalah brand dari Cina dengan spesialisasi 4x4. Dan itu dia yang membuat saya penasaran, hari ini pengen nge-review dan juga test drive pastinya. Ikutin terus videonya. Ya teman-teman, jadi sebelum kita bahas mobil ini, saya pengen cerita dulu sedikit ya. Dimana sebenarnya saya cukup antusias dengan banyaknya atau mulai banyaknya brand mobil dari Cina, terutama untuk yang jenis 4x4. Kayak kalau udah ngomongin mobil 4x4, semuanya saya penasaran, semuanya saya antusias. Sekalinya pun ini adalah mobil yang pertama kali saya nyobain 4x4 buatan dari Cina. Nah, saya sempat ngobrol sama temen dimana mereka bilang, kayaknya kalau mobil Cina itu masih banyak kekurangannya, yang ini ya itu, pokoknya kayaknya salah aja terus. Ibaratnya jadi kayak kita sebel banget sama mantan kita yang putusnya nggak baik-baik. Jadi walaupun ada sesuatu yang baik, walaupun ada sesuatu yang sebenarnya bagus gitu, kita kalau udah sebel ya tetap aja sebel gitu. Dan itu yang ngebuat kita nanti susah ya untuk bisa ada nerima produk-produk baru. Seperti misalnya ya mobil 4x4 dari Cina ini. Nah, balik lagi teman-teman, jadi Bike BJ40 Plus ini kalau kita lihat itu sebenarnya bentuknya kayak Jeep Wrangler ya, kayak Jeep JL, atau orang awam bilangnya mirip dengan Jeep Rubicon teman-teman. Tapi yang sebenarnya juga saya baru tahu, baru saya pelajari, jadi brand Bike ini sebenarnya dari tahun 1980-an dia udah kerjasama dengan brand Jeep. Mereka melahirkan joint venture yang katanya itu merupakan salah satu joint venture pertama di Cina untuk mobil dengan perusahaan asing yang menghasilkan sebuah produk yaitu Beijing Jeep atau BJ teman-teman. Jadi akhirnya wajar dan jadi paham kalau bentuknya itu seperti JEP atau Jeep ini karena memang terinspirasi dari situ yang emang mereka udah kerjasama dari tahun 80-an teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, kalau kita ngomongin eksterior, emang sepertinya pada setuju ya, kalau mobil ini mirip dengan sebuah Jeep Wrangler JL. JK juga mirip, atau orang bilangnya Rubicon, memang mirip sekali. Tapi sebenarnya yang saya bilang mirip, sebenarnya lebih ke arah 3/4 ke belakangnya teman-teman. Kalau kita ngomong 1/4 ke depannya sini, justru lebih mencirikan seperti sebuah Jeep Compass. Jadi arahnya lebih SUV yang kita tahu, sementara kalau yang bagian 3/4 ke belakang ini lebih seperti sebuah 4x4 sejati. Nah, kembali lagi geser ke bagian depan, jadi muka yang terlihat lebih SUV ketimbang sebuah Jeep Wrangler ini sebenarnya salah satu ciri-cirinya juga adalah kalau kita tahu seperti Jeep Wrangler itu dia kap mesinnya udah lebih tirus, di bagian depannya lebih menyempit. Kalau ini kap mesinnya tetap rata ke depan, layaknya sebuah SUV modern teman-teman. Jadi makanya kalau kita lihat untuk bagian fendernya, bagian depan ini nggak selebar seperti misalnya di Wrangler JK, Wrangler JL, dan lain-lain teman-teman. Nah, di bagian depan sini sebenarnya ada satu hal yang saya suka, yaitu untuk tow point-nya atau tempat kita nyantolin strap atau hook winch saat misalnya kita mau menolong orang atau misalnya sedang stuck. Bentukannya cukup atraktif dengan dikasih warna merah gini, dan ini dengan posisi di sini sebenarnya sangat memudahkan kita kalau kita lagi ke putter dan kita harus nyantolin atau ngaitin ke hook ini karena posisinya menurut saya enak banget, strategis banget. Nggak seperti kebanyakan mobil yang kita harus ngolong, ngudek-ngudek di bagian bawah sini. Ini satu hal kecil yang mungkin sepele, tapi kalau kaitannya dengan off-road, ini sangat penting sekali posisinya ada di mana.
Begitu kita geser lebih ke samping lagi teman-teman, kita makin bisa ngeliat BJ40 Plus ini mirip dengan Jeep Wrangler. Dari mulai untuk pintunya, dari konfigurasi atau garisan bodinya secara keseluruhan, termasuk untuk bagian atapnya. Pertama, kalau ngomongin atap, selain bentuk yang mirip, ini juga sama seperti Jeep JL atau Jeep JK yang mana dia itu modular. Jadi atapnya bisa dilepas, kita bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita ya. Kadang-kadang kita kalau pakai mobil-mobil seperti ini ya, rasanya tuh sekali pengen aja gitu, bisa dibuka, entah kita lagi jalan-jalan di daerah pegunungan atau pantai, walaupun mungkin panas ya kalau di Indonesia, tapi balik lagi setidaknya kita tahu bisa mobil ini untuk atapnya dibuka teman-teman. Nah, buat pintunya, ini menurut saya desainnya agak sedikit berbeda. Desainnya sekilas lebih kayak mobil anti peluru ya, dengan model handle yang seperti ini, terus overall dari kaku-kaku garisan pintunya lebih kayak sebuah mobil anti peluru. Dan pintunya sendiri teman-teman, ini karakternya seperti layaknya sebuah 4x4 sejati ya, dimana kalau kita tutup normal gitu, dia nggak langsung rapet. Jadi harus rada dibanting. Jadi kalau misalnya kita pengen ngerasain sensasi punya G-Class, di mobil ini ada sensasi itu, di mana nutupnya harus rada dibanting. Persis hingga kalau kita tahu G-Class 2024 pun juga seperti itu. Lanjut ke bagian belakang teman-teman, kita juga menemukan konfigurasi, desain, dan kurang lebih mekanis cara membuka pintu yang hampir sama dengan Jeep Wrangler JL teman-teman. Jadi untuk membukanya dari sebelah kiri sini, kita buka yang bagian bawahnya dulu. Begitu udah buka full ya, jangan buka setengah, nanti mentok ke ban serep, baru kita angkat ke atas. Kacanya liftgate, jadi tetap arahnya ke atas. Dan kalau secara kasar saya ngelihat antara bagasi di BJ40 Plus ini dengan di Wrangler kurang lebih hampir mirip ya teman-teman ya. Paling bedanya hanya sedikit, nggak terlalu signifikan banget. Sekarang teman-teman kita akan ngebahas untuk dimensi yang berkaitan dengan off-road. Jadi di mobil BJ40 Plus ini, dia untuk approach angle-nya itu kurang lebih sekitar 37 derajat. Itu berarti kalau kita bandingkan dengan Wrangler JL, kurang lebih Wrangler JL sedikit lebih unggul. Kemudian di bagian tengah atau brake over angle, ini angkanya di 23 derajat. Itu berarti sedikit lebih baik atau sedikit lebih gampang mentok dibandingkan dengan Wrangler JL. Sementara untuk bagian belakang atau departure angle, ini angkanya adalah 33 derajat. Itu berarti juga sedikit lebih baik yang ada di Wrangler JL. Sementara kalau ngomongin untuk wheelbase-nya atau jarak dari roda depan ke roda belakang, itu 2745 mili. Boleh dibilang nggak terlalu panjang banget untuk ukuran mobil 4x4 yang 4 pintu ini, tapi itu yang membuat saya cobain kayak misalnya untuk balik arahnya, terus juga untuk bagian tengahnya ini gampang mentok atau enggak, itu sangat terbantukan dengan wheelbase-nya nggak terlalu panjang. Walaupun di satu sisi kalau wheelbase-nya nggak terlalu panjang banget, dia sedikit agak lebih kurang ya clearance-nya ya di bagian depan belakangnya seperti itu tadi kalau kita bandingin dengan Wrangler JL. Nah, ada satu bagian lagi yaitu yang untuk ground clearance ini hanya 210 mili. Wah, kok kayak pendek banget ya? Kayaknya sama dengan beberapa MPV atau low SUV gitu ya. Tapi kayak waktu itu sempat saya bilang teman-teman, sebenarnya kalau di off-road itu ground clearance itu nggak menjadi patokan utama untuk dia kemampuan off-roadnya bisa bagus atau enggak. Termaksud masalah gampang atau mentoknya itu juga tidak terpengaruh utama dari yang namanya ground clearance. Sekarang secara logika aja teman-teman, ini 210 mili ya, dibandingkan sama mungkin ada MPV yang sama 210 mili juga. Apa iya mobil ini mentoknya sama dengan MPV tersebut? Ya kan? Nah, tapi kalau untuk lebih jelasnya nanti kita akan jelasin lagi. Untuk mesin, jadi di BJ40 Plus ini menggunakan mesin 4 silinder bensin turbo dengan tenaga kurang lebih 217 HP dan torsinya adalah 320 Nm. Kalau lagi-lagi kita bandingkan dengan Wrangler JL mesin 2000 yang turbo bensinnya itu HP-nya di 270 dan torsinya 400 Nm. Jadi emang secara HP dan juga secara torsi itu secara angkanya memang di bawahnya Wrangler JL yang 2000. Tapi itu yang justru saya penasaran, sebenarnya bukan masalah lebih gede-gedean angkanya, tapi gimana power delivery-nya, gimana secara tenaga ini untuk disalurkan
ke steering, ke kaki-kaki semuanya. Rasanya tuh masih bisa dipegang atau di handling dengan enak atau enggak, itu yang jujur saya lebih penasaran ya teman-teman. Nah, coba balik lagi ngomongin mesin ini, yang saya suka ini cukup unik untuk air intake-nya, dimana untuk nyedot udaranya dia ngambilnya dari atas sini teman-teman, sepanjang radiator ya, persis di bagian belakangnya sedikit dari radiator. Rasanya ini kalau kita lihat wading depth cukup bagus ya, karena posisi untuk air intake-nya ini lumayan tinggi teman-teman. Nah, lanjut ngomongin untuk mesinnya. Kabarnya mesin ini sebenarnya untuk bloknya itu dikembangkan oleh merek yaitu yang bernama Saab. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang familiar brand tersebut, walaupun di Indonesia tidak resmi ada, tapi untuk blok mesinnya itu dari Saab. Sementara untuk bagian lain baru dikembangkan sepenuhnya oleh Baik. Yang menjadi pertanyaan mungkin kira-kira gimana ya untuk parts-nya, kita ngomongin untuk after sales-nya gimana. Dan itu menurut saya yang menjadi PR Baik Indonesia juga ya, untuk bisa meyakinkan konsumennya bahwa kalau mereka beli mobil BJ40 Plus ini, mereka bisa tenang dengan yang kaitannya dengan spare parts dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan servis dari mobil ini. Sekarang kita lanjut ngebahas untuk interior. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wih, kayaknya enak kita nyalain dulu teman-teman. Tapi sebelumnya, ini juga jadi pengalaman saya pas pertama kali nyobain untuk nyalain BJ40 Plus ini. Saya bingung nih, nyari untuk tombol startnya. Di sebelah sini juga nggak ada. Ternyata di bagian tengah. Dan ini menyatu dengan untuk kita pilihan 4-wheel drive sistemnya ya. Unik banget nih. Oke, kita nyalain. Sekali lagi. Wah, ini kita butuh buat sambil nyalain AC dulu teman-teman. Lumayan panas udaranya siang ini. Oke, bagian dalam dari BJ40 Plus ini sebenarnya boleh dibilang nggak terlalu beda banget dengan konsep desain interior yang ada di sebuah Jeep Wrangler teman-teman. Emang kalau kita tahu mobil ini adalah mobil 4x4 dengan peruntukan yang tangguh atau cocok di medan off-road, memang interior-interior yang lebih utilitarian, yang lebih emang memiliki utilitas tinggi, kayak gampang dibersihin, nggak terlalu nyusahin dengan kebanyakan tombol-tombol yang touchscreen gitu. Itu emang kurang lebih dirasa paling cocok dan seperti itulah yang diperlukan. Tapi walaupun mirip dengan Jeep Wrangler, kayak misalnya ada pegangan di bagian depan sini, terus juga hand gripnya di pilar A lengkap, baik yang di sisi kanan ataupun sisi kiri. Ini penting banget ya teman-teman ya, apalagi kalau mobilnya udah ditinggiin. Nggak ditinggiin aja juga ini udah benar-benar manfaat banget. Nah, walaupun juga banyak bagian yang mirip dengan Jeep Wrangler, termasuk tadi atapnya kita udah bahas, dia modelnya modular, bisa dibuka dari bagian sini, buka yang kiri dulu ya, jadi persis kayak Wrangler. Tapi tetap ada beberapa bagian yang dimodernin lagi, kayak misalnya cluster instrumennya udah full LCD, kalau misalnya Wrangler gitu kan masih ada yang analognya. Terus juga untuk head unit screen-nya, ini dia dibikin model yang floating, lebih modern lagi. Terus termasuk ini, kalau di Wrangler kan masih pakai yang modelnya tuas, mekanis. Kalau di BJ40 ini udah pakai yang model elektrik. Jadi tinggal switch-nya diputar aja ke kanan. Dari yang 2H, terus 4H, dan juga yang 4L. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin untuk materialnya, kayak misalnya untuk bagian leathernya, baik yang kerasnya maupun bagian yang softnya, ini menurut saya sih lebih dari cukup, tapi nggak wah-wah banget ya. Kembali lagi, kalau misalnya kita emang tahu nih mobil peruntukannya lebih sebuah mobil 4x4 sejati, yang mana kalau dipakai off-roadnya itu nggak bikin terlalu repot, material yang dirasa sebenarnya intinya maintenance-nya gampang, itu udah lebih dari cukup. Minimal untuk kriteria penilaian dari saya teman-teman, termasuk misalnya kayak kursinya dibikin leather seperti ini, walaupun sebenarnya nggak perlu yang perforated juga sih ya, sebenarnya udah cukup aja. Tapi ya kalau ya dikasih model yang perforated gini, kalau orang bule bilang nice to have aja, oke juga kalau misalnya memiliki yang seperti ini. Nah, kemudian satu hal yang mungkin buat saya biasa aja adalah audionya. Udah sempet nyobain, mau berbagai macam musik juga, soundnya tuh agak
cempreng ya, kayak kurang ada bassnya gitu. Sementara untuk multimedia screen-nya sendiri, dia ini sederhana. Ini untuk medianya, radio, bluetooth, buat setting, kita lihat settingnya. Settingnya standar juga, buat sound, buat display, buat bahasa, dan lain-lain. Sementara untuk yang ujung, My Car, ini dia ngeliatin settingan lebih jauh lagi. Apa aja yang bisa di setel, dari mulai untuk ambient light, untuk headlight delay-nya, terus ada driving assistance di sini buat volume radarnya ya, atau ininya alarmnya, bukan alarm, iya sih bener sih alarmnya sih. Rear view-nya mau seperti gimana. Sebenarnya cukup sederhana, settingannya nggak terlalu yang gimana banget, seperti itu. Nah, kemudian hal berikutnya untuk bagian bawah sini, dia ada 2 buah cup holder. Transmisinya ini pakai transmisi keluaran dari ZF. Ini yang saya suka, sebenarnya transmisinya pakai ZF ya, nggak coba kembangin sendiri gitu. 6 speed automatic, dan cuma ada satu varian, yaitu yang 6 speed AT ini aja yang masuk ke Indonesia. Sini electric parking brake, terus ada auto hold-nya. Ini untuk tombol fisik, kita mau ngakses menu yang ada di depan sini ya teman-teman ya. Termasuk ini untuk ngedial si settingannya. Nah, ini sama ada tambahannya satu lagi, pengaturan untuk AC. Nah, kurang lebih seperti itu nih teman-teman. Kemudian di bagian sini dia konsol box-nya dibukanya kayak gini, kayak pintu koboi. Nah, bagian di samping door trim kurang lebih seperti ini teman-teman. Bagian kantongnya ada yang di sini yang plastik keras, sama ada yang modelnya jaring di sebelah sini. Kemudian di bagian sini ini ada untuk pengaturan si spion. Habis itu ini untuk hill descent control, matiin VSC-nya ya, stability control-nya, dan ini buat ngatur level atau ketinggian dari si lampu headlight, dan juga ini untuk keterangan lampu di dalam kabin. Sementara ini model untuk si sen-nya di sebelah kiri. Buat kita naik atau turuninnya rasanya nggak terlalu yang lux banget, nggak terlalu mewah, biasa aja. Dan berarti ya pastinya sebelah kanan untuk wiper teman-teman. Sementara buat setirnya, menurut saya setirnya agak sedikit kegedean, tapi nggak masalah karena genggamannya enak banget teman-teman. Dan kulitnya surprisingly ya cukup mengejutkan sih, di atas ekspektasi lah. Tadi saya ngiranya nggak segininya gitu. Sementara pengaturan tombol yang bagian sini, ini ada untuk yang cruise controlnya, walaupun tidak ada aktif. Yang bagian sini untuk audio, dan juga ini kosong. Ini buat navi. Kita coba navi di sini, belum ada yang terpengaruh, tapi mestinya kalau ada tombolnya di sini mungkin kita bisa pakai ya nantinya ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya teman-teman, kita masih ngebahas untuk di bagian interior nih. Karena kita tahu mobil ini bawaannya atau aslinya di Cina itu left hand drive ya, setir kiri. Mobil ini di-convert ke setir kanan. Jadi walaupun di-convertnya langsung dari pabrikan baik, tapi biasanya mobil yang di-convert dari kiri, terus mulai ada yang produknya yang right hand drive, tetap menyisakan ada detail-detail tuh yang suka ketinggalan, gak ikut disesuaikan gitu. Kalau di mobil ini banyak saya rasain yang udah disesuaikan untuk detailnya. Biasanya tuh kayak posisi-posisi atau layout dari interiornya yang masih kebalik gitu ya. Tapi di sini udah disesuaikan semua. Walaupun untuk sen tadi kan masih tetap di kiri posisinya. Yang udah disesuaikan kayak misalnya spion, sadar gak sadar, spion kalau mobil convert itu suka rasanya yang ini tuh ngelihatnya terlalu kayak deket gitu. Sementara yang itu ngelihatnya jauh teman-teman. Sementara ini udah ditukar antara spion yang kanan sama kiri. Karena kan spion itu kan kita ngelihatnya kan beda ya. Yang satu dekat ngelihatnya dari mata, yang satu ngelihatnya jauh. Jadi itu harus disesuaikan. Tapi ada juga beberapa yang belum disesuaikan, kayak misalnya di bagian sana itu ada footrest ya teman-teman, di sebelah kiri. Jadi belum digeser ke kanan. Jadi yang sebelah kanan ini dia nggak ada footrestnya ya. Tapi ya balik lagi ya sebenarnya sih ada juga yang kayak ya udah biarin aja. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa ngebutuhin untuk mindahin footrestnya, ya paling kita akan custom sendiri ya, nambahin untuk kita nyenderin kaki kiri saat lagi nyetir.
Lanjut kalau kita ngomongin buat posisi duduknya. Jadi buat di kursi driver atau untuk di barisan depan ini teman-teman, yang saya rasain tetap seperti sebuah mobil 4x4 sejati, di mana duduknya itu lebih tegak, kita emang kakinya itu lebih nekuk, tapi kita juga di satu sisi ngeliatnya itu benar-benar commanding ya, jelas ke setiap bagian. Nah, kalau misalnya kita bandingkan sama Jeep Wrangler itu atau kebanyakan mobil-mobil 4x4 ya, kurang lebih karakter duduknya seperti ini teman-teman. Untuk bagian yang jok driver, dia pengaturannya elektrik di sini, hanya ada maju mundur dan juga untuk recline-nya, untuk nyendernya. Sementara untuk yang bagian kiri itu dia masih manual. Nah, kalau ngomongin mobil off-road atau mobil 4x4 yang boleh dibilang sering juga dipakai off-road gitu, saya pribadi sebenarnya lebih suka yang modelnya manual ya. Kenapa? Karena kalau misalnya elektrik tuh kadang-kadang kita akan ada nemuin masa-masa di mana dia mulai bikin PR gitu. Kalau manual kan sistem mekanis lebih minim maintenance-nya, jadi nggak lebih banyak pusingnya. Tapi ya kalau orang yang akan pakai mobil ini untuk kebutuhannya harian utamanya, pastinya elektrik kayak gini ya lebih enak ya. Lanjut teman-teman, tapi di luar dari duduk di baris keduanya menurut saya lebih enak. Kalau kita ngomongin space atau ruangannya di bagian belakang ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan di Jeep Wrangler JL. Kayak misalnya untuk bagian legroomnya, sama juga untuk bagian headroomnya, ini kurang lebih ya beda-beda tipis dengan di Wrangler. Sementara di bagian tengahnya sama ada armrest-nya juga, sekaligus juga untuk cup holder. Posisinya terasa enak sih ya lebih enak sebenarnya kalau nggak ada botol di sini, tangannya bisa lebih leluasa aja gitu. Overall sih happy sih duduk di baris keduanya. Ini tetap bagian yang saya paling surprise dari mobil ini. Duduk di baris kedua. Dan sekarang mungkin ini juga yang kalian tunggu-tunggu. Kita akan coba ngolong untuk lihat suspensinya. Yes, kita akan mulai dulu ke bagian yang belakang teman-teman. Sesekali mulai dari belakang. Jadi untuk bagian yang belakang, dia itu suspensinya menggunakan suspensi solid axle dengan multi-link. Kalau multi-link itu berarti linknya ada banyak teman-teman, tapi sebenarnya untuk lebih tepatnya linknya itu ada 5 ya. Satu ini untuk yang Panhard-nya, terus yang kedua ini kan kanan kiri, terus yang ketiganya ini yang di bagian atasnya. Jadi ada 5 buah total link. Sementara ini Gardan Solid Axle-nya kalau saya lihat sih dimensinya hampir sama juga dengan Gardan Dana yang ada di Jeep Wrangler teman-teman. Lebarnya juga kurang lebih sama ya, si track width-nya dan axle width-nya. Kita geser lagi ke bannya dulu. Ban yang terpasang di sini ukurannya 245/70 dengan velg alloy ring 17. Kalau untuk ban ini sebenarnya dia juga ada pilihannya untuk yang AT yang lebih kasar ya. Kalau ini saya lihatnya lebih ke arah ban yang AT halus atau hampir AT. Nah, bagian depan dan belakang ini sama-sama udah pakai disc brake. Kemudian untuk suspensi ini shocknya itu posisinya miring ke depan gini. Modelnya atau konstruksinya saya lihat ya, untuk si pernya, untuk si shocknya, termasuk untuk si link arm dan juga stabilizernya kurang lebih mirip dengan yang ada di Jeep Wrangler atau kebanyakan juga mobil-mobil SUV leather frame yang 4x4. Sebenarnya nggak yang 4x4 juga sih ya. Pada intinya SUV leather frame yang arah atau orientasi off-road-nya itu cukup besar, misalnya Land Cruiser dan lain-lain, itu modelnya 5 link seperti tadi di belakang. Nah, yang ngebedain dengan sebuah Jeep Wrangler ada pada bagian depan teman-teman. Dimana bagian depannya ini menggunakan suspensi double wishbone. Jadi nggak pakai gardan batang atau gardan solid axle seperti yang ada di Jeep Wrangler, tapi dia menggunakan double wishbone atau orang awam bilangnya modelnya kaki-kakinya yang sayap ya. Dimana seperti ini independent suspension gini dia handlingnya lebih oke. Lalu juga untuk kita ngomongin bantingan suspensi di setirnya dan lain-lain itu juga lebih enak lagi teman-teman, lebih nyaman lagi. Walaupun kalau kita ngomongin modifikasi untuk off-road, gardan seperti ini tidak semudah gardan solid axle seperti yang bisa kita ketemukan zaman sekarang di Jeep Wrangler JL dan juga di Jimny baru. Kurang lebih seperti ini nih desainnya. Nah, sekarang kita geser lagi ya.
Kita lihat dari sisi yang depannya nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini upper armnya, posisi upper armnya juga tinggi teman-teman. Jadi si spindle ya, spindlenya ini nih yang kurang lebih batang yang tegak ini panjang. Efeknya dengan dia jarak antara arm atas dengan arm bawahnya jauh, memungkinkan dia untuk bisa punya handling di jalanan off-road yang lebih baik. Makanya kalau kita lihat mobil-mobil di Amerika yang menggunakan double wishbone, mobil-mobil off-road ya, dia itu jarak antara upper arm dengan yang lower arm jaraknya jauh. Jadi dia secara ketangguhan, secara performanya di jalanan nggak rata atau di jalanan off-road tuh lebih baik teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin shocknya, dia modelnya coil over gini nih. Jadi shocknya ada di dalam coil springnya. So far sih saya lihatnya asik banget teman-teman. Dan kalau menurut baik, jadi suspensi mereka itu di tesnya itu dijalankan atau digunakan untuk militer di Cina teman-teman. Dan udah proven untuk bisa dijalanin ya atau dipakai sampai ke 1 juta kilometer. Pengetesannya seperti itu kurang lebih. Ya balik lagi sih sebenarnya mungkin kita nggak perlu terlalu hardcore banget, tapi minimal kita tahu kita dapat sebuah mobil off-road yang tetap bisa nyaman dan untuk dipakai off-roadnya tetap handal ya. Itu cukup banget. Ya teman-teman, sekarang saatnya kita untuk test drive on-road. Jadi sebenarnya saya hari ini udah cobain untuk muter, ketemu jalanan yang macet, masuk ke dalam tol, nyobain ngembangin kecepatan dan coba untuk manuver. Pertama ngomongin posisi duduknya, ini so far sih buat saya oke banget. Dengan catatan, kalau kita yang biasa naik mobil SUV, apalagi mobil 4x4 gitu, kita tahu bahwa posisi duduk ini adalah posisi duduk yang boleh dibilang optimal, teman-teman. Tapi, kalau kita berangkatnya itu dari nyetir sebuah sedan misalnya, atau crossover, MPV, dan lain-lain, emang jatuhnya posisinya cukup tegak, teman-teman. Cuma balik lagi, kalau saya lihat, karena emang mobil ini gennya atau arahnya lebih ke sebuah 4x4, lebih untuk menjadi mobil yang bisa dipakai off-road dengan handal, tentunya posisi duduknya juga disesuaikan. Karena kalau kita ngomongin posisi duduk lagi off-road, itu emang bentuk postur kita lebih kaku, lebih agak tegak, karena kita membutuhkan posisi yang lebih commanding untuk ngeliat ke bagian depan, ke arah samping kanan dan kiri. Karena kalau lagi kita off-road itu kan banyak obstacle-obstacle yang kita ngeliatnya itu harus bisa lebih jelas. Itu dia makanya posisinya itu lebih nekuk seperti di kebanyakan Jeep atau 4x4 yang kita tahu. Tapi so far sebenarnya sih posisi duduk ini udah jauh lebih oke dibandingkan mobil-mobil 4x4 yang ada dari zaman dulu. Jadi kalau dibandingkannya sama JL, karena sama-sama 4x4 modern, hitungannya sih nggak terlalu berbeda ya. Jadi teman-teman yang mungkin udah familiar dengan posisi duduk di Jeep Wrangler JL, itu kurang lebih posisinya duduknya rasanya sama. Nah, yang membedakan seperti tadi saya bilang, karena bagian suspensi depan ini dia menggunakan independen dengan sistem persisnya yaitu double wishbone, ini ternyata sesuai dugaan di mana handlingnya lebih enak teman-teman. Kita ngomongin kayak misalnya untuk steeringnya, untuk kita lagi manuvernya itu rasa dari body roll atau suspensi depannya itu lebih megang atau lebih nggak ngebuang, itu yang ternyata bener. Wah, ini nih jadi satu catatan yang boleh dibilang tidak disamakan atau tidak terinspirasi dari sebuah Jeep Wrangler, tapi dimodernkan atau dibikin orientasinya itu lebih ke arah untuk on-road atau handling yang mantap teman-teman. Memang dengan suspensi independen di depan ini, kalau kita ngomongin ketangguhan atau badaknya untuk off-road itu emang nggak bisa seperti gardan yang batang atau solid axle yang sampai sekarang ini masih dipakai di Jeep Wrangler. Jadi tetap balik lagi plus minus teman-teman. Cuma kalau menurut saya, karena di Indonesia ini juga kebanyakan orang yang pakai mobil seperti misalnya Jeep Wrangler itu untuk kebutuhan mayoritasnya harian ya, untuk di aspal, pakai suspensi dengan model independen gini malah lebih cocok teman-teman. Jadi satu sisi kita tetap dapat
keren atau gagahnya seperti sebuah Jeep Wrangler, tapi di satu sisi kita ngedapetin mobil yang disetirnya, handlingnya, termasuk bantingan suspensinya, bisa lebih seperti mobil crossover SUV. Kurang lebih seperti itu gambaran sederhananya. Kemudian teman-teman, kita sekarang bahas untuk mesinnya nih. 4 silinder, bensin, turbo, kurang lebih 2 liter dengan tenaga 217 HP. Memang lebih kecil dibandingkan Jeep Wrangler JL, yaitu 270 HP. Tapi ya penasaran juga sih ya, akan segitu bedanya nggak ya untuk akselerasinya? Kita coba aja ya. Ini kita posisiin dulu mobilnya. Oke, udah kosong aman. Kita coba gas ya. Kita kick down di sini. Oke, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, enak sih handlingnya. Oke. Tadi nyoba gaspolnya teman-teman dalam kondisi pas lagi belok. Jadi sekalian dengan akselerasi full kita cobanya tuh sambil ngerasain G-force-nya ngarahnya ke samping ya. Dan ternyata di luar dari saya ngerasain si mesinnya tersebut, yang saya rasain adalah si suspensinya dan juga body roll-nya. Karena itu dia, di gaspolnya sambil neku ke kanan. Surprisingly cukup mengejutkan, buat body roll-nya hitungannya masih oke teman-teman untuk sebuah 4x4 SUV dengan leather frame, dan juga boleh dibilang yang bentuknya ini ngotak-ngotak kaku gini ya, nggak ada aerodinamisnya sama sekali. Walaupun kalau untuk mesinnya, menurut saya akselerasinya tergolong biasa aja gitu. Sekarang kita tahu emang banyak mobil-mobil 4x4 yang udah pada ngecilin cc-nya. Termasuk Jeep Wrangler JL sendiri yang sekarang itu pakai 2000 cc turbo juga ya teman-teman ya. Tapi kalau saya, karena orientasinya lebih ke arah untuk dipakai misalnya kayak overland atau off-road gitu, yang lebih saya lihat sih sebenarnya adalah rasio giginya, karena itu yang nggak kalah besar pengaruhnya kalau kita ngomongin untuk off-road itu, dan itu yang nanti akan kita cobain pas nanti off-road ya. Jadi ini ambil contoh teman-teman, kalau case-nya, kalau ceritanya di Jimny itu, orang awam pada banyak yang lihat Jimny itu cc-nya hanya 1500. Ini dipakai off-road, apa nggak lemes tenaga mesinnya ya? HP hanya 100, cc hanya 1500 gitu. Nah, terus saya bilang, kalau untuk off-road, kaitannya itu adalah dengan rasio gear, di mana gearnya itu lebih low atau lebih kasar, yang ngebuat mereka itu untuk tenaganya akan berkali lipat begitu kita udah masuk ke 4L. Jadi sama juga dengan di BJ40 Plus ini, walaupun tadi akselerasinya di on-road itu biasa aja, walaupun nggak bolot juga, cukup fun, cukup oke, tapi nggak wah. Nah, nanti begitu udah off-road, akan beda ceritanya kalau kita udah masuk ke 4L atau ke low range-nya. Dan itu yang nggak sabar saya coba untuk berikutnya teman-teman ya. Yang pasti kalau untuk ngomongin on-road-nya, saya cukup surprise. Nggak di atas ekspektasi saya, lebih ke sesuai dengan ekspektasi saya, yaitu mobil 4x4 yang mirip bentuknya dengan Jeep Wrangler JL, tapi memiliki handling yang lebih oke, karena suspensi depannya udah double wishbone ya. Beda ceritanya kalau misalnya depannya ini masih sama kayak Wrangler pakai solid axle, mungkin setidaknya sama rasanya dengan JL untuk suspensi dan handlingnya. Tapi karena ini pakai double wishbone, itu yang menurut saya jadi value utama. Lebih nyaman, disetirnya lebih enak, handlingnya lebih enak. Dan satu lagi teman-teman, biasanya kalau kita pakai Jeep, misalnya Wrangler JL lagi, kalau kita pakai kayak misalnya di jalan aspal, di tol gitu, kita banyak koreksi ya. Itu adalah salah satu kekurangan dari kalau kita pakai gardan solid. Tapi karena ini udah pakai gardan independen, kita udah nggak ada lagi tuh yang namanya di jalan lurus, tapi kita koreksi setirnya kanan kiri terus, padahal niatin nyetirnya lurus ke depan. Itu yang udah nggak kita rasakan lagi ya, kesulitan tersebut. Tapi di lain sisi, buat mesinnya memang nggak segalak, nggak sebesar tenaga yang ada di Wrangler JL, tapi menurut saya dengan value yang dikasih, dengan ya peruntukan mobil ini yang mungkin bukan untuk kebut-kebutan, rasanya udah sangat oke dan
tetap fun to drive-nya dapat banget. Nah, kira-kira teman-teman ada yang penasaran untuk ngeliat kemampuan off-road-nya gimana? Jangan lupa di video berikutnya kita akan test drive untuk yang off-road-nya. Yang pasti untuk yang sekarang, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih juga untuk Bike Indonesia yang udah kasih kesempatan saya pertama untuk review dan juga test drive sebuah bike BJ40 Plus. Thank you ya, sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum.